Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajah dalam keadaan sehat walafiat apapun. Kita juga patut bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini di tahun 1441 Hijriah dalam keadaan yang menyenangkan. Berbeda dengan di beberapa wilayah yang lain, di mana di wilayah yang lain ada yang sedang karena dampak dari pandemi COVID-19 sehingga terpaksa aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini banyak yang tidak bisa dilaksanakan secara leluasa. Dan kita juga patut bersyukur kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya. Kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, itu Tuhan atau penguasa seluruh alam raya ini. Dan kita juga patut bersyukur atas semua nikmatnya yang telah diberikan kepada Allah kepada kita. Dalam bulan Ramadan, seperti kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan suci, di mana pada bulan Ramadan ibadah dilipat gandakan, dan juga pada bulan Ramadan pula Al-Quran diturunkan. Itu pada tanggal 17 Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang sangat sempurna. Kan itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran sangat sempurna, berbeda dengan kitab suci yang lain. Kalau kitab suci yang lain belum detail. Jadi kalau di alam kitab suci Al-Quran, kitab suci yang lain itu masih banyak berkisar membicarakan tentang teologi, tentang ketuhanan, Tuhannya siapa, yang sifatnya bagaimana. Ada yang menyatakan tiga, kalau tiga itu yang satu siapa, kemudian kalau dan sebagainya. Nah, kita di dalam Al-Quran sudah melampaui hal tersebut. Al-Quran sudah membahas tentang detail-detail peraturan yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Sehingga kalau kita kepingin hidup nyaman, bahagia, dan sejahtera, maka kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Aturan yang paling penting di dalam Al-Quran itu yang secara umum adalah kewajiban kepada setiap individu untuk menjaga keselamatan agama, jiwa atau nyawa, akal, keturunan, dan juga harta. Ini diatur di dalam Al-Quran secara umum.
Misalnya bagaimana manusia hidup dalam berkeluarga. Dalam Al-Quran diatur mulai mencari pasangan, ini juga sudah diatur. Orang muslim harus nikah dengan orang muslim, orang mukmin juga nikah dengan orang mukmin, dan seterusnya. Itu sudah diatur. Kemudian dalam kehidupan dengan anak-anak, mulai mendidik anak-anak, ini juga sudah diatur di dalam Al-Quran, bahkan sampai dengan mengurus tentang harta warisan. Itu sudah lengkap aturannya di dalam Al-Quran. Juga mengatur bagaimana manusia supaya hidup bermartabat. Selain harus berakhlak yang baik, Al-Quran juga memerintahkan agar manusia belajar untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ditinggikan derajatnya dibanding orang yang tidak yang beriman dan tidak berilmu. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang lain. Namun di dalam memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, ini juga perlu adanya disiplin ilmu. Jadi dalam beberapa hal, aturan atau norma-norma yang ada di dalam Al-Quran itu membutuhkan adanya disiplin ilmu yang lain untuk memahami aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Karena banyak hal-hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, yang itu membutuhkan ilmu. Karena dalam hidup ini kita tidak hanya sholat, tentang puasa, zakat, tidak, namun kita juga perlu adanya bermasyarakat, kemudian bernegara, dan itu semuanya ada aturannya di dalam Al-Quran. Namun aturan-aturan tersebut terkadang butuh penjelasan, seperti halnya bagaimana kita mendidik anak misalnya. Itu kita butuh disiplin ilmu yang lain, seperti halnya ilmu perkembangan jiwa atau psikologi perkembangan. Nah, ilmu psikologi perkembangan, sehingga kita nanti dalam mendidik anak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, juga kita mengetahui perkembangan jiwa anak, pada usia berapa harus dididik tentang materi apa, mulai sholat, kemudian pengenalan terhadap Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Nah, itu butuh tahapan-tahapan. Jangan sampai nanti hanya balita sudah diajari tentang sholat taraweh, betul kan, capek kan, atau tentang zakat mal, itu kan belum waktunya. Demikian juga dalam banyak hal, misalnya di dalam Al-Quran juga kita dilarang memakan riba. Jadi di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa riba itu adalah haram. Nah, tentang riba ini ada di dalam praktek kehidupan ekonomi, dalam masalah ekonomi tentang riba. Hal berkaitan dengan riba ini jelas bahwa Al-Quran mengharamkan riba. Namun di dalam kehidupan kita, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam dunia riba, maka kita harus menguasai ilmu ekonomi, karena riba ini berkaitan dengan ilmu ekonomi. Kalau kita tidak menguasai ekonomi, ya kita tidak tahu tentang
riba. Nanti jadinya masalah. Karena misalnya contoh riba ini adalah berkaitan dengan dengan bank, ya, dengan perbankan. Ini yang sering terkait dengan riba. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut kita harus bisa menciptakan suatu sistem dan praktek ekonomi yang tidak ribawi. Namun kita berkaitan dengan bank untuk saat ini itu hampir kita sulit untuk terlepas dari bank. Bagaimana tidak, dengan kita untuk menunaikan ibadah haji kita harus menaruh uang kita untuk daftar haji itu di perbankan. Tidak bisa langsung dibayar tunai. Misalnya langsung ke Kemenak daftar haji itu tidak bisa. Harus lewat perbankan. Uangnya ditransfer via bank. Bagaimana seperti ini kan kita tidak bisa terlepas dari bank. Sementara perbankan itu yang sementara memang ada yang mengatakan yang konvensional yang riba. Kemudian sekarang ada bank syar'i. Alhamdulillah ini ada yang bank berlabel syar'i yang harapannya bank tersebut itu adalah mengikuti atau jauh dari riba. Itu bank syar'i. Sekarang sudah mulai banyak berdiri bank-bank syariah atau bank-bank yang di BRI juga sudah ada bank BRI syariah, kemudian bank Mandiri syariah. Yang bank-bank tersebut kemudian ditambahi label syar'i dengan ketentuan mengikuti ajaran Islam. Memang ada di dalam ekonomi Islam berkaitan dengan masalah pinjam meminjam ada, kemudian berkaitan dengan kerjasama bagi hasil juga ada, itu di dalam fikih Islam. Nah, bank-bank syariah tersebut juga berupaya untuk melaksanakan praktek perbankannya berdasarkan syariat Islam. Termasuk juga di dalam Al-Quran ini kita jelas dikatakan bahwa babi itu termasuk binatang yang haram. Beberapa waktu yang lalu sempat menjadi masalah karena adanya berita yang beredar berkaitan dengan vaksin yang berasal dari unsur babi. Makanya kemudian padahal setiap orang yang mau ibadah haji mereka harus divaksin dan terhindar dari beberapa penyakit berbahaya. Nah, ini juga kemudian menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Nah, kita sebagai orang Islam apakah harus meninggalkan vaksin? Nah, itu tidak bisa. Karena itu sudah aturan dari pemerintah yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan para jamaah haji ketika nanti di Makkah, karena di sana iklimnya berbeda, kemudian bertemu dengan berbagai orang dari seluruh penjuru dunia dengan karakter yang berbeda. Dimungkinkan juga ada virus-virus yang ikut terbawa seperti halnya sekarang kan virus corona itu kan juga menyebabkan untuk kegiatan umroh sekarang dihentikan. Karena itu tadi, karena dikhawatirkan akan terjadi penyebaran yang lebih luas sehingga perlu dibatasi. Masuk juga di beberapa wilayah di Indonesia telah diterapkan adanya PSBB. Ini juga dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Nah,
umat Islam maka dituntut untuk memiliki disiplin ilmu bagaimana cara membuat vaksin yang halal, yang tidak mengandung unsur babi. Ini juga harus seperti itu. Maka kalian sebagai generasi muda Islam maka harus belajar yang lebih giat, harus berupaya untuk menguasai ilmu-ilmu untuk mendukung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh ilmu yang banyak, termasuk tadi ya, walaupun mungkin tidak setiap orang harus menguasai semua ilmu, tidak, karena kelihatannya untuk generasi sekarang sangat kecil orang yang mampu menguasai beberapa disiplin. Ya, kita setidaknya kita mengetahui, kita mau belajar supaya kita bisa terhindar atau terjauhkan dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran, karena kita sebagai umat Islam pedomannya adalah Al-Quran, termasuk dalam kehidupan bersosial. Nah, ini kita juga perlu di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di dalam kehidupan sosial, diantaranya dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat tersebut menjelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sarwa sangka, ya, kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa, sahwa sangka. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini merupakan salah satu pedoman kita di dalam hidup bersosial. Di antaranya kita tidak boleh menggunjing, kerasani, tidak boleh curiga, mencurigai. Ini termasuk aturan. Karena belum tentu orang yang kita sangka buruk itu lebih buruk dari kita. Bisa jadi yang kita sangka buruk itu justru lebih baik dari kita. Karena banyak orang-orang yang kelihatannya terkadang buruk menurut kita, ini karena ketidaktahuan kita menyangka dia buruk. Tapi sesungguhnya dia dekat dengan Allah. Hal yang seperti ini supaya tidak terjadi, maka kita tidak boleh berburuk sangka. Kalau ada kabar, ada hal informasi baru, nah ini kita perlu tabayun, kita perlu konfirmasi bagaimana sebetulnya hal ini, supaya tidak terjadi sahwa sangka atau don atau persangka buruk, karena itu dilarang oleh Allah. Bahkan terkadang kita sering menggoda atau mengejek, ya, kalau melihat orang gila, mungkin kita anggap orang gila itu orang yang tidak berguna, orang gila itu orang yang hanya untuk lucu-lucuan, ya, seperti itu kita ejek. Padahal sesungguhnya orang gila itu besok di akhirat dia adalah sebagai pelayan surga. Jadi orang gila itu semuanya masuk surga, dia nanti akan menjadi pelayan di surga, termasuk juga anak bayi yang meninggal, itu besok langsung masuk surga, dan di surga di sana dia menjadi pelayan di surga.
Sehingga maka jangan sampai ketika ada orang gila misalnya langsung dicemooh, diejek, dibully, itu jangan. Kebiasaan itu harus kita tinggalkan. Terhadap teman kita juga jangan suka membuli. Ya, jangan suka membuli. Ini kan dampak bulian itu sangat luar biasa. Karena orang yang dibully terkadang ada yang kemudian merasa kecil hati, ya bisa ada yang kemudian sampai bunuh diri. Nah, kalau seperti itu kan nanti kasihan. Jadi mereka yang membuli itu dosanya termasuk dosa yang besar seperti itu. Jadi itu sedikit mungkin yang sebagai bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jadi pada intinya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang sangat lengkap dan harus kita pedomani ya, harus kita pedomani, harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Harus berupaya sekuat tenaga. Apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya cukup ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada baiknya itu semuanya datangnya dari Allah. Kalau yang ada keliruan itu semuanya adalah karena keterbatasan saya sendiri. Jadi mohon dimaafkan. Semoga kita tetap diberikan hidayah oleh Allah. Semoga kita tetap mendapat hidayah Allah, sehingga kita tetap sujud kepada Allah, kita tetap termasuk golongan orang-orang yang diridhoi Allah, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.